Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali di Sam Resin Art ya. Sekarang saya posisi ada di Kota Batu, teman-teman. Tepatnya di Songgoriti. Nah, kebetulan untuk proyek kali ini saya ada, teman-teman bisa lihat di belakang saya ini ya, ada meja besar. Ini kurang lebih panjangnya 5 meter, lebarnya ada sekitar 2 meter ya. Ini nanti kita akan repair, teman-teman. Jadi nanti kita akan servis ya. Sebentar saja. Ya, jadi ini mejanya seperti ini penampakannya ya. Di bagian samping ada ukiran-ukiran seperti ini. Nah, ini masalahnya di sini, teman-teman. Ini sebetulnya kemarin sudah sempat dilapisi sama resin ya. Kalau saya lihat sih sekilas ini sepertinya memakai resin polyester, teman-teman. Kenapa bisa sampai pecah seperti ini, ya kan? Ini kan ada crack nih ya, ada crack, ada pecah. Kemungkinan ini karena ini perubahan suhu yang ekstrim, teman-teman. Jadi kalau di Batu ini kan terkenal dengan hawa dinginnya ya, kemungkinan bisa dari itu. Dan kalau teman-teman lihat di atas itu ya, posisi di atas adalah posisi atap yang transparan. Jadi ketika ada langsung sinar matahari masuk ke sini dan mengenai langsung ke meja ini, efeknya akan panas ya kan. Begitu nanti pada sore, menjelang sore atau mungkin sudah sampai pagi gitu, ini langsung dingin, teman-teman. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini ya, yang bagian yang crack ini adalah bagian yang hanya ini sampai di perbatasan yang terkena kontak dengan sinar matahari, teman-teman. Kalau yang di bagian sana, untuk yang bagian sana itu aman, teman-teman. Tidak ada masalah, tidak ada kendala sama sekali. Jadi nanti ini akan kita bongkar ya. Ini akan kita kelupas semuanya. Lalu kita coating ulang dengan memakai resin epoksi, teman-teman. Oke, seperti apa proses dari servis atau repair meja kali ini? Silakan tonton videonya sampai habis, teman-teman. Oke, jadi yang pertama-tama di sini saya bongkar dulu untuk lapisan resin polyester yang lama itu ya. Saya memakai bantuan alat hot gun atau heat gun. Situ saya langsung arahkan ke bagian lapisan resinnya, teman-teman. Ketika mendapatkan panas dari hot gun itu, nanti otomatis resin akan melunak, teman-teman. Di saat melunak itu kesempatan kita untuk mencongkelnya itu lebih mudah. Di situ saya pakai ini ya, alat KP ya, untuk mempermudah mencongkelnya. Setelah semuanya selesai saya congkel, saya bersihkan untuk sisa-sisa kotoran resinnya ya. Lalu saya haluskan beberapa bagian itu menggunakan amplas gerenda, teman-teman. Kita haluskan dengan amplas kasar saja, tidak masalah ya. Nah, setelah penggerendaan selesai, pengamplasan selesai, ini saya bersihkan sisa-sisa debu yang ada di lubang kecil-kecil itu ya, menggunakan kompresor, teman-teman. Setelah semuanya bersih, selanjutnya ini saya lakukan tahap coating tipis, teman-teman. Jadi istilahnya ini adalah treatment ya. Ini tujuannya nanti supaya pada waktu lapisan yang agak tebal untuk coating yang berikutnya itu tidak ada gelembung, teman-teman. Jadi ini kita tutup dulu pori-porinya. Resin yang saya gunakan adalah resin epoksi jenis coating, teman-teman. Oke, setelah semua bagian rata, biasanya selang 10 menit atau 15 menit itu akan muncul gelembung, teman-teman. Gelembung itu muncul dari permukaan kayu, dari pori-pori kayu itu tadi. Nah, itu saya bersihkan menggunakan torch gun gelembungnya. Jadi ketika saya
kasih torch gun ya, api, itu nanti gelembungnya akan hilang dengan sendirinya teman-teman. Dengan mudah kita bisa menghilangkan gelembung itu. Oke, setelah selesai kita tunggu kering, kita amplas teman-teman. Kita amplas tapi jangan sampai habis amplasnya ya. Jadi ini adalah amplas tipis-tipis saja, amplas ambang ya. Ya kira-kira di grade 120 lah itu. Tujuannya nanti supaya untuk coating yang berikutnya, untuk lapisan yang ini adalah lapisan yang berikutnya ya, itu nanti bisa merekat kuat dengan lapisan yang sebelumnya pada lapisan awal tadi. Nah, ini adalah coating yang kedua teman-teman. Oke, setelah coating yang kedua tadi selesai ya, sama langkahnya, kita amplas. Setelah itu ini saya kasih di sampingnya, saya kasih penahan berupa solasi kertas teman-teman. Jadi ini untuk antisipasi saja supaya nanti resinnya tidak meluber kemana-mana. Dan perlu diingat untuk melakukan coating ini teman-teman harus memperhatikan kondisi ruangan yang benar-benar steril teman-teman. Karena di saat ini saat resin masih basah ya, kalau misalnya ruangannya kurang steril, entah itu debunya terlalu banyak atau mungkin ada serangga nanti masuk, lalat, nyamuk dan lain-lain, itu nanti kita akan susah lagi, ya kan? Kalau udah mengeras nanti ya terpaksa kita harus ngamplas lagi, biasanya seperti itu. Oke, sudah saya tuang itu ya resinnya. Seperti biasa saya hilangkan gelembung yang ada di permukaan dengan menggunakan torch gun. Oke, setelah kering lalu ini kembali saya amplas lagi teman-teman. Nah, untuk pengamplasan ini perlu teman-teman ketahui ya, mulai dari yang kasar sampai dengan yang paling halus teman-teman. Jadi grid atau nomor kertas amplas yang saya pakai di sini saya menggunakan mulai dari grid 80 sampai dengan grid 5000 teman-teman. Jadi amplas basah 5000. Setelah selesai ngamplasnya sampai halus ya, baru ini saya masuk ke tahap poles teman-teman. Ini masuk ke tahap poles atau kompon ya. Situ obat yang saya pakai adalah kompon Menzerna ya. Oh ya, nanti untuk semua detail bahan yang saya pakai, misalkan teman-teman mau beli, nanti linknya sudah saya sertakan di kolom deskripsi teman-teman. Nah, setelah semuanya sudah selesai, komponya selesai, ini adalah hasil akhir dari pekerjaan repair atau servis meja yang saya kerjakan di Kota Batu teman-teman. Hasil akhirnya kurang lebih seperti ini. Nah, insya Allah kalau sudah lapisannya memakai resin epoksi, ini akan lebih kuat lagi dan insya Allah nanti tidak akan terjadi crack atau pecah lagi. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.